bukan sekedar kata-kata. Saat rezim telah berubah menjadi ancaman yang menebar kecemasan, ketakutan, dan teror bagi rakyat, sesungguhnya ada dua pilihan bagi rakyat: hidup tertindas atau bangkit melawan. Bertindak dengan kesadaran kritis dan ingin meraih kehidupan negara yang lebih baik, atau pasrah menerima keadaan sambil menyesali, menggerutu di sana-sini, atau sekedar menampilkan kegarangan di media sosial. Hanya segelintir yang mau turun ke jalan, sebagian besar lainnya tak peduli dan apatis, sembari menelan mentah-mentah keterpurukan yang ada. People power tunduk oleh ancaman tergusur dari zona nyaman dan kriminalisasi atau juga ancaman nyawa. Rezim kekuasaan terus didayat seiring kematian massal, perlawanan dan maraknya kelahiran pengkhianat bangsa. Perlakuan kepulangan TKI ke negerinya sendiri sungguh pedih dan menyayat hati. Birokrasi prosedur karantina COVID-19 di Bandara Soekarno-Hatta benar-benar melengkapi praktek-praktek eksploitasi manusia atas manusia dan eksploitasi bangsa atas bangsa. Buruh migran yang tidak jelas bagaimana nasibnya selama bekerja di negara lain, kini harus menjadi warga negara asing di negerinya sendiri. Entah karena begitu rendah dan hinanya para TKI ini, atau betapa terlalu mulia dan agungnya para penguasa di negeri Pancasila. Ramah dan hangat menyambut kedatangan TKA, namun bengis menerima kepulangan TKI. Rezim benar-benar diragukan kemanusiaannya, atau memang hanya sekedar wujudnya yang manusia. Hal-hal seperti ini menjadi pemandangan keseharian. Di negeri yang katanya menjunjung adab ketimuran dan syarat religiusitas, belakangan melakukan reposisi sistem secara cepat dan masif, menjungkir balikkan semua realitas ideal, ada yang tergantikan dan ada yang bertukar posisi. Kelaziman telah hilang dari kebiasaan yang ada selama ini, seperti berpindahnya kutub utara ke kutub selatan dan atau sebaliknya. Membuat semua hukum menjadi serba subhat, mengubur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sedalam-dalamnya. Nilai-nilai dikalahkan oleh materi dan kebendaan dunia lainnya. Kebenaran semakin tersudut dan tergeser oleh penyimpangan. Kesejahteraan seperti digembok oleh segelintir orang dan kelompok dalam tampilan oligarki dan borjuasi korporasi. Keadilan menjadi hak veto dan hanya versi penguasa. Rakyat kini hidup dalam selimut penyesatan dan distorsi yang membuat sesak napas, pikiran, dan kesadaran. Menghadapi kekuasaan yang mengabaikan dan tak takut lagi kepada Tuhan, seharusnya membuka mata rakyat bahwa rezim ini cenderung telah bersekutu dengan iblis. Ia seperti penjelmaan dari Fir'aun, Namrud, dan semua pemimpin-pemimpin zalim masa lalu. Suasana kejahatan dan kebiadaban seakan menunggu kemunculan Renaissance pada masa-masa kegelapan di era kekinian. Begitu absolutnya kekuasaan manusia atas manusia yang lain, merendahkan peradaban manusia seperti zaman jahiliyah saat manusia belum mengenal dan mengakui keberadaan Sang Pencipta sejati. Betapapun kesombongan dan keangkuhan manusia pada sesamanya, sejarah menjelaskan bahwa ada kekuasaan Tuhan yang jauh di atas kekuasaan manusia. Tatkala manusia sudah berlebihan dan melampaui batas, maka cepat atau lambat akan berlaku hukum dan azab Sang Ilahi. Kekuasaan dan kebesaran Tuhan akan mewujud pada kekuatan alam dan juga pada orang-orang yang teguh dan istiqomah di jalan kebenaran. Rakyat Indonesia sudah selayaknya belajar pada sejarahnya sendiri, betapa perjuangan itu sangat perih, membutuhkan lebih dari sekedar kerja keras. Tujuan kebaikan-kebaikan itu mestilah ditebus dengan pengorbanan, belajar dari pengorbanan para syuhada dan pahlawan. Menjadi keinsafan bagi semua pihak bahwasanya berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu seperti menggenggam bara api. Semakin digenggam, semakin dahsyat panasnya dan membakar. Ketulusan dan keikhlasan pejuang itu dituangkan dalam cucuran keringat, darah, dan jiwa mereka. Tak terbantahkan lagi, kemerdekaan Indonesia dan upaya mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia selalu disusun dan dirangkai oleh semangat pengorbanan. Kini, usai lampau seruan jihad para ulama ditambah pidato Bung Karno yang penuh agitasi dan propaganda,
atau orasi Bung Tomo yang membakar revolusi dalam mengusir penjajah, Indonesia tak cukup lagi hanya dengan sekedar kata-kata untuk menyelamatkan negara dan bangsa ini. Rakyat tak boleh lagi larut pada syair kuasanya kerongkongan dari Pramodaan Anantatur dan dari lidah berawal kemerdekaan oleh Ade Donggo. Gerakan menyelamatkan Indonesia dari cengkeraman oligarki serta sekularisasi dan liberalisasi oleh kapitalisme barat maupun komunis tidak cukup hanya dihadapi dengan cuitan dan chattingan di media sosial. Turun ke jalan secara masif dan massal mutlak dibutuhkan. Seperti kita harus turun ke jalan, robohkan setan yang berdiri mengangkang. Lirik lagu Bongkar Iwan Fals yang sudah mulai sendu suaranya. Seperti kata para sufi, Al-Quran dan kalam ilahi yang agung, kitabnya bak cerita sejarah yang begitu puitis dan syarat keindahan sastra tak tertandingi. Tapi wahyu itu bukan sekadar guratan kata-kata, ia mengandung makna kebenaran yang hakiki, penuh hikmah dan menunggu tindakan nyata untuk mewujudkannya. Bukan sekadar kata-kata.